surat kabar itu ternyata Sugi Nur itu sama Bambang Tri itu crash di dalam tahanan atau di dalam ruang tahanan atau di dalam sel atau di dalam penjara itu crash. Itu berdua itu ribut saling salah-salahan. Aku nek gilingan Gus Nur ki jane iki mesake. Sebetulnya dia itu orangnya bagus, sebetulnya bagus dia. Cuman karena ketika sudah menjadi budak ya, sudah menjadi budak politik, entah itu politik dalam berbangsa maupun politik dalam beragama ya, hasilnya ya kayak begitulah si Sugi. Sake jane. Konspirasi kali Gus ya. Saya itu sebetulnya kasihan. Ya gimana gak crash? Di dalam itu makan juga terbatas. Bambang Tri yang biasanya ngebul terus ya nggak bisa ngebul. Sedangkan Sugi ya nggak ngebul ya kan. Dia nggak ngerokok. Repot sih memang. Di dalam itu susah. Di dalam penjara itu susah. Ya seenak-enaknya punya duit. Di dalam penjara itu pasti serba kekurangan dan tidak lagi merasakan yang namanya kemerdekaan. Ya saya sebetulnya sih kasihannya apa ya. Dulu itu dia sebetulnya baik. Belum. Dulu itu sebetulnya baik saat dia itu ceramah dalam kubur itu baik. Tapi enggak tahu semenjak ya kumpul sama kelompok-kelompok ATI itu. Ya. Dia rusak itu kan karena sudah kumpul dengan kiai-kiai ulama-ulama HTI itu. Ormas yang dibubarkan itu kan jadi rusak itu Sugi Nur. Jadinya ya pertama itu dia masuk ke kelompok HTI, yang kedua dia menjadi korban politik kebangsaan. Termasuk ya beda pilihan lah waktu dulu itu ya. Jadinya ya kayak begitulah. Sampai sekarang ini sifat kebenciannya itu terhadap rezim itu seperti begini loh, seperti menganggap bahwa rezim itu harus bagus gitu. Rezim itu harus suci. Rezim itu harus nggak boleh salah gitu. Makanya jangan sok-sokan ya Gus jadi orang. Ya betul. Jadi menurut Sugi itu pemerintah ini loh, pemerintah itu harus suci gitu. Ya udah bisa, namanya ada kebaikan ya tentu ada kejahatan, ada keburukan. Namanya ada yang lurus ya pasti ada yang bengkong. Namanya ada yang bener ya tentu ada oknumnya. Ya kalau tidak ada seperti itu ya namanya bukan dunia gitu. Tapi kan harus berpikir, harus maklum sebetulnya itu Sugi sama kawan-kawannya itu bahwa pemerintah ini sudah melakukan yang terbaik. Berusaha melakukan yang terbaik. Tetapi ya kebaikan apapun ketika sudah dipandang oleh para pembenci itu kan nggak ada bener-benernya gitu. Lah Sugi Nur saat ini posisinya itu sudah pisah kamar lagi sama Bambang Tri. Ini sudah pindah kamar sama Bambang Tri gitu. Bisa dia, bisa. Kasihan, crash tadinya ribut. Itu bisa terjadi itu nanti Bambang Tri sama Sugi itu tusuk-tusukan di dalam itu bisa jadi karena ya apa sih yang enak di dalam itu saya itu sudah pernah ngalamin. Di dalam itu kehilangan kemerdekaan, kehilangan angan-angan, kehilangan cita-cita, kehilangan masa depan. Apalagi harapannya Sugi Nur itu 2024 ini mau ikut berkiprah untuk mencari panggung. Jelas cita-cita itu gugur seketika. Ketika dia divonis ya minim-minim 1,5 tahun lagi. Ini kalau seandainya divonis minimal 1,5 tahun gugur dia. Sudah nggak bisa mengikuti perpolitikan 2024 kan kasihan. Kasihan sekali. Wong Bambang Tri kok dianut. Bambang Tri itu hasil dari broken home. Bambang Tri itu hasil dari kegagalan. Bambang Tri itu dari perpecahan keluarga sehingga dia itu pengangguran. Dulu juga dia itu sebagai wartawan bodrek. Saya sangat mengenal Bambang Tri dia, dari Pati dia. Saya di Pati itu mengenal yang namanya Bambang Tri. Bambang Tri itu dulu itu asal usulnya itu dia adalah seorang wartawan bodrek. Tahu nggak wartawan bodrek itu? Wartawan bodrek itu yang suka ngeloper-ngeloper koran-koran media dulu ke lurah-lurah, dia ngempresen lurah, dia mengandalkan KTA sebagai media pers. Dia nanti dapat duit 20.000 dari setiap kelurahan gitu. Nanti kalau lurah nggak nyangoni gitu, dia beritakan yang jelek-jelek. Ya cara memerasnya seperti itulah namanya wartawan-wartawan bodrek. Media-media bodrek. Tahu kan wartawan bodrek? Tahu? Gitu ya sih. Yes, jangan lupa, jangan
lengah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Amin. Loh, dulu dia si Bambang Tri itu kan saya sangat mengenal sekali dia di Pati itu. Saya sangat mengenal sekali Bambang Tri itu. Dulu itu dia belum apa-apa. Belum bikin-bikin cover Jokowi itu belum jauh-jauh. Dia itu karena pengangguran, akhirnya dia gabung ke sebuah LSM. Gabung menjadi seorang media, orang-orang media pers lah. Tapi medianya media bodrek, bukan media-media wartawan yang kayak Kompas, kayak enggak, dia yang kayak begitu enggak kepake. Lah Suginur itu tambah rusak ketika berurusan dengan Bambang Tri. Lah muridnya Bambang Tri residivis kok dipercaya. Ya akhirnya apa? Akhirnya dia ketarik-tarik yang harusnya Suginur ini dia ancang-ancang. 2024 dia bisa totalitas untuk membantu Anies dengan kelompok-kelompok HTI-nya. Ya ini bubar kan akhirnya. Di dalam isinya ya ribut, debat loh. Apa nggak membosankan kumpul sama Bambang Tri? Anda bayangkan, laki-laki sama laki-laki. Gara-gara Bambang Tri, Sugi akhirnya ikut kecemplung. Coba bayangin, di dalam tiap hari kumpul, apa yang mau dibicarakan lagi? Solusi apa? Mesake. Aduh kasihan. Ya mau nggak mau akhirnya crash. Kehidupan di dalam penjara itu saya sangat paham betul. Yang namanya CS saja, yang CS bukan orang sembarangan itu. Yang namanya CS sahabatan saja di dalam penjara hanya gara-gara rokok sebatang, beda paham, beda ego, itu aja bisa ribut. Apalagi tiap hari dia kumpul sama Bambang Tri Sugi. Alah, Bambang Tri ini wongnya egois, bergudul, Sugi ini ruangnya gak mau ngalah, itu geger. Teman-teman ini jeruk biasanya. Yang udah-udah seperti itu. Saya sangat paham betul itu di dalam penjara itu seperti apa. Saya cerita, saya kasih tahu teman-teman biar paham. Iya, adu helm. Lah manusia-manusia seperti Suginur, seperti Bambang Tri, ini kan dagelan. Sebetulnya itu dagelan. Ya orang-orang awam itu yang dia kadang-kadang panik melihat postingannya sidang ijazah palsu. Halo, juga ngapain ya enggak ada panik-paniknya. Lah Egy Sujana, Kozinuddin, HTI, pengacara HTI, CS itu ya. Itu ya karena apa sih, karena duit umat. Bela ya, patungan duit itu untuk bela Suginur. Ya wajar lah, itu namanya juga perjuangan ya kan. Kok bawa Anies itu udah nggak pas. Loh, memang dukung Pak Anies. Loh Suginur itu dukung Pak Anies itu. Saya itu sudah tahu. Ya itu udah lama dari dia 212 dari gubernur sampai sudah jelas itu. Dari gubernur kan udah jelas. Sekarang gini, kelompok-kelompoknya Suginur, kelompok-kelompok HTI, kalau ke Pak Prabowo Pak, itu sudah nggak mungkin karena mengecap Pak Prabowo ini sebagai pengkhianat. Karena apa? Di mata masyarakat Indonesia saat ini Pak Prabowo itu namanya bagus. Bagusnya karena mau berkhianat kepada kelompok-kelompok pengkhianat bagi bangsa negara, yaitu kelompok-kelompok Islam garis keras. Nah ini saya kasih tahu. Pak Prabowo itu ada bagusnya lepas dari kelompok-kelompok Islam garis keras. Orang-orang HTI, orang-orang FPI itu ada bagusnya. Yakin kalau seandainya Pak Prabowo ini mencalonkan untuk jadi presiden, 2024 bisa jadi Pak Prabowo melejit. Banyak yang merangkul karena apa? Apa yang mau diragukan terhadap Pak Prabowo? Posisi strategi sebagai Menhan sudah diemban sebaik mungkin. Kalau katakanlah Pak Prabowo ada isu mau makar, nggak mungkin. Kalau makar sudah dilakukan dong. Kalau Pak Prabowo mau makar sudah dilakukan, beliau itu punya pasukan kok di seluruh Indonesia. Kecil bagi Prabowo itu kalau mau makar. Ya bagusnya karena Pak Prabowo tidak dirangkul oleh kelompok-kelompok itu. Dari dulu saya sudah bilang, kekalahan Pak Prabowo itu karena mereka. Kelompok-kelompok Islam garis keras, percayalah sama saya. Dan gak mungkin lagi kelompok mereka masuk ke kubunya Prabowo itu. Kalau penglihatan saya tidak mungkin karena apa? Dianggapnya kelompok mereka, Prabowo itu mengkhianati mereka. Lo berkhianat sama kelompok-kelompok Islam garis keras ya, bagus. Itu benar lu. Anies saja itu ini nanti ditumpangi oleh kelompok-kelompok itu. Mulai dari ex-FPI, ex-HTI itu mencroknya ke Anies semua. Karena memang tidak ada tempat lagi selain Anies. Jadi tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan sama sekali. Pak Prabowo tidak mungkin, adanya ya di Anies itu. Lah kekalahan Anies itu dari mana? Ya karena berkumpul sama kelompok-kelompok itu yang menghalalkan segala cara, yang gampang mempolitisasi agama, yang gampang
menggunakan politik identitas. Bahkan Anies sendiri dicap sebagai bapak politik identitas. Itu kan bahaya. Nah itu Anies kalah. Dalam sejarah tidak akan pernah ada kelompok garis keras itu menang di Indonesia. Tidak bisa. Tidak bisa. Pak Bambang, Gus Arya, Suginur sama Bambang Tri berantem di penjara. Iya berantem. Lah dulu Suginur itu sudah saya bilangin waktu dia bebas. Sudahlah Gus, ndak usah. Kita boleh fanatik, kita boleh kritis, tetapi harus menggunakan sains, harus menggunakan logika, harus menggunakan pikiran, harus mampu mengendalikan. Kritis tetapi kebencian itu menghantui terus. Orang itu kalau sudah membenci orang terlalu berlebihan, maka akan menghilangkan yang namanya logika. Segala logika itu akan hilang. Benar. Agama itu cuma buat kedok kok. Dia jadi ustadz, ya hanya buat kedok saja supaya terlihat mulia. Untuk memuluskan segala upaya kejahatan-kejahatannya. Kalau dipanggil Gus kan bisa kelihatan mulia gitu loh. Gus Nur. Mondok ora tahu, guru ini sapa orang ngerti aku. Ya saya mending aku lah. Aku ora-ora kan ya tau nyantri. Ora-ora era kita anak kiai kampung ya sing penting anak kiai, gitu. Ya saya mending aku lah kemana-mana daripada Sugi Nur ya mondok ya ora tahu, gurune sapa ya ora mudeng. Ya itulah ketika sesuatu yang bukan bidangnya ia masuk, maka tunggulah kehancuran. Lah itu Sugi. Lah Sugi itu gak bidangnya di keagamaan sesungguhnya. Masuk, lawang aku gitu loh. Suruh masuk dunia keagamaan aja saya tidak mau. Kalau saya mau saja saya mau ceramah ke sana kemari juga masih lebih laku daripada Sugi dulu waktu itu. Sugi di panggung ya saya di panggung. Sugi di panggung besar ya saya di panggung besar. Sugi nggak pernah di panggung besar, Ding. Kalau saya di panggung besar dulu, ya. Jamaah ribuan ya sudah pernah. Kenapa? Aku bercermin lagi. Aduh, aku cangkemku wis rada elek, mengko malah bebas ngomong. Wes tak aku berhenti. Aku tidak mau lagi yang namanya naik panggung untuk membicarakan tentang agama. Dan saya meyakini bahwa saya ini kotor. Saya ini tidak pantas. Masih banyak ulama-ulama, kiai, ustadz yang lebih pantas. Dan lagian kalau saya seandainya distigmakan sebagai seorang kiai atau sebagai seorang ustadz, mulutku nanti gak bebas. Ora iso ngomong rusak. Kan ra penak. Wong kene iki makome nek ngomong rusak kok. Iya. Nek ngene kan penak aku iso nyeneni ceki, aku iso nyeneni wis wong tak seneni kabeh iso. Ora masalah losdol.